Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 17 Oktober 2024 merupakan peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas penyelenggaraanmu sepanjang malam hari yang lalu, atas nafas dan kehidupan baru ini. Saat ini, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, kami persembahkan perjalanan hidup kami, jiwa kami, hati dan pikiran kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bimbing kami untuk selalu berada di jalan-Mu. Dan dalam rahmat serta berkat-Mu, mampukan kami untuk berjalan menurut sabda-Mu sebagaimana yang Kau firmankan hari ini. Semuanya kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Dengan kasih Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya, kita telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus sebagai kepala, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan
karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingatakan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah
sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mazbah dan rumah Tuhan. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berjalan bersama mengikuti Yesus. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Saudari-saudari yang terkasih, salam damai bagi kita semua. Mendengar Injil hari ini, kita melihat bagaimana Yesus dengan keras mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Peristiwa ini dimulai ketika seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Yesus pun menyambut keramah tamahan ini, tetapi orang tersebut merasa heran karena Yesus makan tanpa mencuci tangannya terlebih dahulu. Meski tidak diungkapkan secara eksplisit, tapi rasa heran orang tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk kritikan, dan Yesus tahu itu. Maka Yesus pun mulai mengecam kebiasaan-kebiasaan mereka yang lebih mementingkan hal-hal duniawi, tetapi mengabaikan hal-hal yang dikehendaki Allah untuk mereka lakukan. Yesus mengecam mereka dengan amat keras, bahkan mengutuk kemunafikan dan kejahatan mereka. Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat tahu kejahatan nenek moyang mereka yang telah membunuh nabi-nabi yang membawa pesan dari Allah. Tetapi mereka sendiri terus berusaha menjebak dan menangkap Yesus serta berencana membunuhnya. Karena mereka merasa Yesus sebagai ancaman bagi komunitas mereka. Sebab secara terang-terangan Yesus mengecam sikap mereka sebagai pemimpin atau pemuka agama Yahudi yang pengetahuan serta pemahaman Tauratnya luar biasa. Namun perbuatan serta sikap hidupnya sama sekali tidak mencerminkan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Mereka merasa diri suci, namun lebih mementingkan hal-hal duniawi dan tidak memiliki belas kasih. Dengan pengetahuan yang luar biasa, tentu mereka paham nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias yang tertulis dalam kitab para nabi. Tapi mereka menolak percaya kebenarannya dalam pribadi Yesus. Mereka juga berusaha menghalang-halangi orang lain memperoleh pengetahuan tentang kebenaran itu. Bahkan mereka akan menganiaya dan membunuh pengikut Tuhan. Oleh karenanya Allah akan menuntut balas atas kejahatan mereka serta kejahatan nenek moyang mereka. Jalan untuk mendapat pengetahuan tentang kebenaran telah dibuka oleh Allah. Maka tidak ada satupun manusia yang dapat menutupnya. Sampai saat ini Tuhan Yesus dan para rasul serta pengikut-pengikutnya terus mengajarkan dan membimbing setiap orang yang rindu dan terus mencari Tuhan supaya memperoleh pengetahuan akan kebenaran yang sejati. Dan jalan pengetahuan itu ada dalam sabdanya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sebagai pengikut Tuhan, setiap orang harus terus menggemakan Injil kebenaran ini.
Allah akan terus membuka jalannya sampai semua orang menemukan kebenaran kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus yang pernah menjadi bagian dari orang-orang yang menganiaya pengikut Tuhan Yesus, bertobat lalu berbalik menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dialah yang mewartakan Kristus Yesus kepada semua orang dari segala bangsa bukan Yahudi di seluruh dunia. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dia mengajak semua orang yang percaya untuk memuji Allah dengan bangga. Sebab Allah yang dalam Yesus Kristus mengasihi manusia sejak semula. Allah telah mengaruniakan segala berkat rohani serta menjadikan semua orang yang percaya menjadi anak-anak-Nya. Di dalam Yesus Kristus setiap orang percaya tidak hanya memperoleh hidup, tetapi juga memperoleh kemuliaan atas anugerah-Nya. Semua itu diberikannya dengan mencurahkan darah-Nya di atas salib sebagai penebus atas dosa-dosa semua orang, sehingga setiap orang yang percaya menjadi layak dan pantas datang kepada Bapa. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembaptisan ada begitu banyak rahmat, anugerah, serta janji-janji Allah yang kita dapatkan. Dan semuanya itu dijadikan hak bagi kita oleh karena kemurahan Tuhan. Namun demikian, hak itu tentu akan gugur apabila kita tidak berjalan bersama Tuhan. Ya, berjalan bersama Tuhan untuk menjadi imam, raja, dan nabi, mewartakan tentang kebenaran di dalam Yesus Kristus, sang jalan keselamatan dan kehidupan kekal. Tidak ada orang yang akan selamat sendirian, dan tidak ada orang yang dapat hidup sendirian. Tuhan Yesus mengajak kita terlibat dalam misinya, serta bekerja sama untuk membawa semua orang datang dan percaya padanya, serta meneladani dan melakukan perbuatan Yesus dengan mengasihi dan peduli kepada sesama, terutama kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, juga difabel. Kita tentu tidak mau hak kita gugur dengan menutup pintu pengetahuan yang telah kita peroleh, sehingga kita menjadi penghalang bagi rahmat keselamatan orang lain. Jika demikian, bukankah kita sudah hidup seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Mari kita bersama-sama menjadi saksi Tuhan dengan mewartakan perbuatannya dan karyanya yang ajaib di dalam hidup kita. Tuhan telah memperkenalkan karya keselamatannya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Dari Mazmur bab 98 ayat yang kedua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, entah apa yang akan kami alami di dalam perjalanan hidup kami ini. Hidup terasa berat jika kami mengandalkan diri kami sendiri. Segalanya tidak ada yang pasti dan kekal. Kebahagiaan yang tidak abadi, kekecewaan, kesulitan, dan kesedihan sering kami alami. Bahkan terkadang bisa membawa kami pada depresi. Namun di jalan-Mu, kami menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Meski kekecewaan, kesedihan, maupun kesulitan masih sering kami alami. Berjalan bersama-Mu, kami merasakan beban menjadi lebih ringan, bahkan tak berarti apa-apa. Sebab kami percaya Engkau menanggungnya bersama-sama kami. Bahkan terkadang Engkau sendiri yang mengambil alih beban itu dan membiarkan kami merdeka dalam kedamaian-Mu. Bapa, kami mengasihi-Mu dan ingin menjadi bagian dalam rencana-Mu. Pakailah kami menjadi saksi-saksi kasih-Mu serta melayani-Mu dengan tulus. Semua ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu terkasih, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.